boleh panik, tidak boleh takut, karena kematian itu tidak ada penyakit yang mematikan orang kecuali kalau ajalnya sudah sampai. Selaku warga negara yang baik, kita patuhi aturan pemerintah. Selaku umat beragama yang tawakal dan takwa kepada Tuhan, patuhi Al-Quran dan Sunnah. Kami di Puskesmas Koto Alam telah melaksanakan penyuluhan keliling tentang corona dan juga pencegahan terhadap penyakit corona. Kita tahu bahwa penyakit corona itu suatu virus yang akan mati apabila kena sabun dan air. Jadi kalau virus corona sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hand sanitizer, karena hand sanitizer itu hanya meminum bakteri. Jadi kalau virus corona lebih efektif untuk pencucian tangan dengan sabun dengan air mengalir. Jadi mungkin penyuluhan tentang pencucian tangan seperti sekarang kita lihat di kantor camat sudah ada wadah untuk pencuci tangan dengan sabun air mengalir, itu lebih baik. Kemudian mungkin kita ketahui untuk virus corona ini masa lama hidupnya di media yaitu antara 2 jam sampai 8 hari. Yang tidak bisa hidupnya di udara dan matahari tambah air. Selain itu bisa hidup plastik, kertas, kayu, besi, tembok bisa. Jadi untuk itu kami sarankan kalau penyemprotan gedung, penyemprotan kantor, kan kita semua di sini punya kantor, lebih baik mulai dari luar. Kalau misalnya kantor camat, mulai dari tangga pertama, karena pada tangga pertama mungkin ada seseorang yang memegang tonggak pertama, kemudian memegang handle pintu masuk, itu sudah rentan. Kemudian kursi, meja, kemudian handle masuk naik tangga camat, kemudian meja resepsionis. Jadi rata-rata semua kantor harus dilap atau disemprot. Cara penyemprotan itu sangat mudah, cukup 1 liter air dengan 2 sendok pemutih merek apapun bisa, kemudian tambah 2 sendok untuk pengharum untuk pembersih lantai. Biasanya kalau lebih baik yang harum, karena kalau Lysol, kalau sampai clean ditambah Lysol akan lebih bau, jadi mengganggu. Kemudian untuk penyemprotan, setelah penyemprotan bisa kita langsung pakai. Kalau di Puskesmas dianjurkan penyemprotan 1 kali 6 jam. Tapi kalau mungkin pelayanan di kantor kita yang pelayanan mungkin lebih baik minimal 1 kali sehari pagi hari dilakukan penyemprotan. Dan untuk bagi yang menggunakan kendaraan lebih baik dilap pakai klorin juga, seperti itu dengan dosis yang sama. Kemudian rumah masing-masing seperti itu. Kalau bapak-bapak ibu yang bekerja di pelayanan, karena kita semua pelayanan, lebih baik sampai di rumah pakai langsung dicuci. Sebelum melakukan aktivitas di rumah lebih baik terlebih dahulu mandi, karena virus ini bertahan paling sedikitnya 2 jam itu di plastik. Kalau di kain lebih lama dari plastik. Kalau di plastik itu bertahannya 2 jam sampai 8 jam hidup. Dari udara? Kalau udara dan air, kalau udara jarak 1 meter dia tidak bisa lagi. Kemudian kalau air tidak bisa, kemudian di sabun dia mati, air mati. Jadi untuk itu pencegahan yang lebih efektif yaitu cuci tangan pakai sabun. Kalau di Puskesmas dianjurkan sebelumnya kami melaksanakan cuci tangan pakai sabun 5 pasien 1 cuci tangan. Tapi sekarang karena COVID 1 pasien langsung cuci tangan. Karena hand sanitizer itu semakin sering digunakan akan membuat kulit keringat karena mengandung alkohol. Kemudian untuk masalah Pak Camat yang di tempat wilayah Puskesmas Koto Alam, salah satunya perantau yang pulang dari rata-rata dari luar kota yang pandemik. Kami notifikasi yang orang yang pulang dari daerah pandemik itu 91 orang, ODP 1. ODP itu sekarang dirawat di Puskesmas, kondisi semakin membaik karena hampir hari ke-14. Kalau nggak salah hari ini hari ke-14. Kalau berarti hari ini dinyatakan pulang berarti lolos yang 1. Mudah-mudahan sehat.
yang tinggal 91 termasuk di wilayahnya Wali Seleraya yang pulang dari Malaysia sudah kami ambilkan untuk isolasi rumah. Yang isolasi rumah tuh Pak memang nak berkontak di orang di rumah tuh, termasuk di orang di rumah yang isolasi rumah tuh kalau bisa yang pakai cek dokter Susi yang mau di artis tuh di kamar yang memang itu yang nak ada berkontak di orang rumah. Orang rumah tuh jaraknya minimal 1 meter. Jadi kalau yang ada di sana awak yang pulang dari rantau, di sini anak awak yang kuliah mungkin yang kuliah usahawan nak acok sebut di dalam rumah lebih baik lebih rancak ini di ruangan yang terpisah selama sampai balik hari. Apalagi kalau ada gejala, kalau tidak ada gejala, kalau daya tahan tubuhnya kuat, ini tidak ada gejala. Sepanjang COVID itu hampir sama dia tipus, gejalanya sama kan ada tipus. Dari salah satunya mendiagnosanya memang swab tenggorokan, itu pemeriksaan yang paling efektif. Kalau pemeriksaan darah hasilnya sama jo tipus. Jadi kalau misalnya seseorang tuh pergi ke puskesmas periksa darahnya hasilnya tetap sama tipus, kalau daya tahan tubuhnya kuat, ini nggak ada gejala sama sekali, tapi tiba-tiba sesak nafas, kalau misalnya virus corona itu sangat infeksius, ini kalau melalui masuk misalnya jarak sama buit sakiko buit kanai buit basin sampai ke pernapasan langsung berkembang di saluran pernapasan. Ini paling murah penularannya melalui mukosa, mata, mulut, hidung dan saluran pencernaan. Kalau lah lalu pernapasan selamat tinggal. Itu nggak bisa. Kalau lah masuk ke dalam badan, kalau badan tuh kondisinya kurang fit, itu nggak bisa dilewat, nggak bisa dicegah lah. Itu mungkin masalah yang di wilayah puskesmas mungkin sampai sama Susi di Benara lolos kayaknya. Tapi takutnya Biko, tapi di Benara lolos ini kan tidak meyakinkan. Di Benara itu kan pakai termogram hanya untuk mengukur suhu badan. Iya, sekedar mengukur suhu badan. Jadi nak tahulah di suhu badan tuh, walaupun suhu badannya normal, orang tahu di dalam badan tuh tidak ada. Jadi itu yang agak masalah. Kemudian masalah keramaian masih tetap ada pesta. Itu mungkin masalah yang di Ketola, mungkin yang Pelembayan kami silakan ke Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan diberikan kepada kami dari Puskesmas Palembayan untuk menjelaskan secara teknis sudah dijelaskan sama Bunda Gayatri, tetapi pelaksanaan di lapangan mungkin di sini Pak Camat dan seluruh dari kita perlu ketegasan. Mungkin penyebarannya hal yang kalau di KCM kini saya saja dari Bukit Tinggi saya lakukan pemeriksaan sesampai di puskesmas karena Bukit Tinggi sudah merupakan daerah pandemi. Untuk Bapak Ibu ketahui, kasus di Bukit Tinggi itu yang jalan keluar itu adalah keluar negara itu adalah suami, bukan istri. Yang kena virus corona itu malah istri. Yang positif sekarang dalam satu Sumatera Barat positif itu ada 5 orang. 1 orang dari Bukit Tinggi, 1 Pesel, 1 Solok Selatan, 1 Solok, Tanah Datar 1. Ya Pak ya, 2 ya Pak. Jadi kalau di KCN ikut tidak urgen, ikut sangat urgen Bapak Ibu. Sadalami ya, karena pencegahan imunisasi atau apa sebagainya belum ada. Jadi kami di secara kedinasan puskesmas, kedua puskesmas kami bisa memegang di bagian luarnya ya Pak Camat. Kalau lah ke dalam tidak bisa. Tapi untuk pelaporannya kami minta kerjasama seluruh wali nagari siapapun untuk awalnya kita bergerak orang yang di luar nagari yang dilaporkan. Tapi karena sekarang sudah ibaratnya Wak tinggal tunggu waktu ya Pak Agam, itu harus siajo yang masuk Palembayan otomatis harus dilaporkan ke kita sudah buat grup ya Pak Camat, tapi kayak aku masuk ya Pak. Nanti kita bikin itu kita laporkan secara keseluruhan by name by address. Mungkin dalam pemeriksaan ODP Bapak Ibu kami mungkin juga diinstruksikan untuk mengurangi pergerakan di luar. Kalau ODP itu yang kami temukan orang dalam pemantauan.
Orang dalam pemantauan itu kalau tidak bergejala, mungkin contohnya Nyak Wali awak dari Sipinang tanpa gejala dengan suami dan istri, kami tidak mengunjungi Bapak, kami tidak mengunjungi, kami via telepon karena anjurannya seperti itu ini. Tapi kalau ada yang damam, ada rasanya yang salah, persendian sakit, damam, angin, sadualannya, wajib kami kunjungi. Seandainya kami mengunjungi tidak ada pergolakan dari masyarakat atau apapun, kami insya Allah tidak akan meminta bantuan, karena kalau dari baik negari pun maupun dari kecamatan. Tapi kalau misalnya di butuhan petugas kami atau di berang-berangan petugas kami, otomatis kami minta bantuan dari kecamatan maupun nagari untuk menindaklanjuti. Mungkin di situ butuh ketegasan dari seluruh nagari karena Iko tidak bisa lagi di stop untuk, dan kami juga minta kerjasamanya dari camat maupun nagari. Maksudnya tenaga kesehatan awak di situ terbatas untuk diperbantukan dari puskesmas lain yang hango-hango itu kini Bapak Ibu ya. Kami sebatas dengan tenaga kami yang dan alat steril kami yang ada di puskesmas itu tidak memenuhi standar, tidak ini tidak memenuhi. Itu panai-panai kami semua beli tidak ada stok Bapak. Yang kami beli itu cuma mantai hujan, kacamata pun kacamata ranang. Awak ikut ndak ada yang dapat dari puskesmas kamu pribadi punya. Jadi berdua kawan awak yang merujuk tadi malam, otomatis saya pisahkan dengan istrinya yang perawatnya Pak. Bidan untuk bidang Sipinang, Sipinangnya cuci kosongan butuhnya. Karena Hendra merasuk anak itu batuk pada waktu di UGD dikosongkan ya. Jadi tolong kami tenaga untuk ditambah, tidak mungkin dokter awak satu sebelum corona itu mengganas itu dokter Dendi sudah dalam pengawasan suspek untuk ke RSAM, baru masuk di hari setelah tanggal merah hari Kamis. Setelah Kamis berganti, sekarang dokter kami yang satu ala KO Pak, sebab ada kontaknya dengan berhubungan dengan yang ibu yang di pesisir selatan yang corona negatif. Itu ada persambungan kontraknya, ujung-ujungnya Rambo sampai ke dokter Demi. Jadi dokter Demi sekarang, jadi kami minta bantuan kalau tidak ada ketegasan bahwa tidak boleh barale, tidak boleh keluar, masih ada kalimat kami mengamankan risiko, tidak bisa ada Pak Camat. Karena tenaga kita juga sangat terbatas dari masyarakat awak sadaunya. Kami minta kerjasama yang luar biasa, dan kami bercermin Pak dari nagari, dari kecamatan Tanjung Raya itu karena kami pendanaannya tidak bisa, itu kami berharap bantuan dari nagari adanya asupan B bagi pegawai-pegawai yang bekerja di Siko, puskesmas, vitamin imbos itu Pak. Karena dari kecamatan itu dananya dari nagari, dari Tanjung Raya. Itu tuh imbos tuh dari awak, tenaga awak Pak, dari puskesmas, dari pegawai-pegawai yang masih bekerja yang turun ke lapangan. Itu tuh kami mohon, karena Bapak bilang tadi ada perubahan dana, kami harap bantuan dari nagari, karena sadualahnya di puskesmas kami juga menyediakan sedaya upaya apapun pendanaan di puskesmas memang diarahkan ke COVID-19 ini, dan segala kegiatan UKPM berkemungkinan tapi belum pasti juga dihilangkan Bapak, tidak ada lagi mungkin ini, tapi belum ada keputusan dari Dinas Kesehatan. Terus mensterilkan ruangan, sebaiknya masing-masing gedung, masing-masing instansi punya penyemprot tuh Pak. Penyemprot tuh masing-masing negara harus menganggarkan. Ambil membeli patang untuk puskesmas, satu buahnya 525 Pak Camat, atau kalau bisa kita desinfektan itu 2 kali sehari dengan cara yang dijelaskan sama Nigaya tadi. Itu kita lakukan. Dan untuk masyarakat, puskesmas tidak menyediakan bahannya Pak. Kami cuma menganjurkan, kecuali bentuk patang kasus di Sungai Pua langsung karena pergolakan dari RSUD kasus yang balita kita ini itu, jadi langsung kami lakukan melakukan pembersihan desinfektan di rumah yang kemarin yang di Sungai Pua. Itu sudah dilakukan didampingi oleh Nagari Sungai Pua.
Jadi butuh kerjasama yang optimal baik dari segala pendanaan dengan pengertian, toleransi, bahwa di kesehatan itu tenaganya sangat kecil. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.